dengan NIM 1522025010151. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan satu materi pembelajaran penting tentang kanonisasi Perjanjian Lama untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Johannes Ivana MTH dan juga Ibu Ismetiati Natalia Tukutelu MPhil. Untuk itu, teman-teman dapat menyaksikan videonya ya. Pertama, kita masuk pada bagian pengertian kanon. Kata kanon berasal dari bahasa Yunani, kani atau kana, yang artinya buluh atau tempat pengukur. Artinya, kanon adalah ukuran atau standar yang dipakai untuk menentukan apakah sebuah kitab layak disebut sebagai firman Tuhan. Hanya kitab yang diakui, diilahi oleh Roh Kudus, dan diterima oleh umat Allah saja yang dapat disebut dan masuk dalam kanon. Kemudian, proses penetapan kitab firman Tuhan yang sah itulah yang disebut sebagai kanonisasi. Lalu, mengapa kanonisasi diperlukan? Pada awalnya, tulisan-tulisan Perjanjian Lama itu berdiri sendiri dalam bentuk gulungan. Kemudian, tidak semua kitab langsung dihormati sebagai kitab suci. Dibutuhkan proses dan pengakuan bersama agar kitab memiliki otoritas ilahi. Pemakaian dalam penyembahan dan tradisi berperan besar dalam penerimaannya. Teman-teman, kitab-kitab dalam Perjanjian Lama semuanya itu ditulis dalam bahasa Ibrani, terkecuali pada kitab Daniel 2 ayat 4 sampai 7 dan sebagian kitab Esra itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab dan penulisannya itu sangat panjang dan membutuhkan waktu yang begitu lama, sekitar tahun 1200 sampai 1000 sebelum Masehi. Kemudian sekitar tahun 600 sebelum Masehi, kitab Ulangan dijadikan norma pelaksanaan keagamaan sejak pembaruan yang dilakukan oleh Raja Yosya. Itu terdapat dalam 2 Raja-Raja 22 sampai 23. Kemudian sekitar tahun 400 sebelum Masehi, Taurat diterima sebagai tulisan suci. Dan kitab-kitab Nabi diterima sebagai tulisan suci antara tahun 400 sampai 200 sebelum Masehi. Sedangkan kitab-kitab lainnya seperti puisi, pengajaran, nubuat, dan sejarah diterima sebagai tulisan suci menjelang zaman Perjanjian Baru. Nah, teman-teman, kita masuk pada proses kanonisasi. Kita dapat lihat tahapan historis kanonisasi Perjanjian Lama di dalam periode perkembangan. Penulisan kitab-kitab Perjanjian Lama itu terjadi kurang lebih pada tahun 1400 sampai 400 sebelum Masehi. Kemudian reformasi Raja Yosya yang dimana Taurat ditetapkan sebagai dasar ibadah itu terjadi pada 622 sebelum Masehi. Torah atau Taurat diterima sebagai kanon resmi itu dapat ditetapkan pada tahun 400 sebelum Masehi. Pada tahun 200 sebelum Masehi, kitab-kitab para nabi kemudian diterima. Dan pada tahun 90 Masehi, tradisi Yahudi Ketuvim, yaitu tulisannya diteguhkan sebagai bagian kanon. Jadi teman-teman, proses ini bertahap, bukan sebuah keputusan yang instan. Jadi penetapannya itu sangat lama. Kita masuk pada pembagian kitab PL dalam kanon. Sepengetahuan teman-teman, pembagian kitab dalam Perjanjian Lama itu terbagi dalam 2, yaitu kanon Ibrani dan kanon Yunani. Kita masuk pada kanon Ibrani. Jadi teman-teman, kanon Ibrani atau disebut Tanakh itu dipakai pada gereja Protestan. Tanakh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Torah atau kitab Taurat. Kitab Torah ini terdiri dari 5 kitab. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan. Kemudian kitab Nevi'im atau kitab para nabi. Pada kitab Nevi'im terdapat
kitab untuk nabi terdahulu dan nabi terkemudian. Kitab nabi terdahulu adalah terdapat kitab Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel dan juga 1-2 Raja-Raja. Kemudian kitab nabi terkemudian ada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dan 12 nabi kecil. Kemudian adapun ketufim atau tulisan. Pada ketufim terdiri dari 11 kitab, yaitu ada kitab Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung Amun, Rut, Ratapan, Khotbah, Ester, Daniel, Esra, Nehemia dan juga 1-2 Tawarikh. Jadi teman-teman, total semua jumlah kitab pada kanon Ibrani atau Tanakh ini ada 24 kitab. Kitab pada Tanakh ini sebenarnya jumlahnya sama dengan kitab yang sekarang, namun pembagiannya saja yang berbeda. Nah, teman-teman, kemudian adapun kanon Yunani. Berbeda dengan kanon Ibrani, kanon Yunani adalah kitab yang dipakai pada gereja Katolik Roma. Jadi teman-teman, kanon Ibrani tadi kan dipakai pada gereja Protestan, sedangkan kanon Yunani digunakan pada gereja Katolik Roma. Dan untuk kanon Yunani ini terdiri dari 4. Yang pertama kitab Taurat, ya sama dengan bahasa kanon Yunani, kanon Ibrani itu ada pada kitab Taurat itu ada Kejadian sampai Ulangan. Kemudian sejarah, kitab sejarah. Kitab sejarah ini terbagi menjadi 2, ada sejarah yang pertama dan sejarah yang kedua. Sejarah yang pertama ini terdiri dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, 1-2 Raja-Raja. Kemudian sejarah yang kedua ada 1-2 Tawarikh, Esra, Nehemia dan juga Ester. Dan ada kitab sastra itu terdiri dari Ayub, Mazmur, Amsal, Khotbah, Kidung Amun, Nubuat juga dan Nubuat. Pada kitab Nubuat ada terdapat kitab nabi besar dan juga nabi kecil. Nah, teman-teman, kita perlu mengetahui ada 2 kitab juga dalam Katolik, yaitu kitab Apokrifa dan Deuterokanonika. Kata Apokrifa berasal dari bahasa Yunani apokrofus, yang berarti tersembunyi atau rahasia. Kitab Deuterokanonika adalah kanon kedua, dan kitab ini dipakai oleh gereja Katolik dan Yunani Ortodoks. Dan kitab-kitab ini terdiri dari Tobit, Yudit, kitab kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirach, Baruk 1-2 Makabe, kemudian Yudit, tambahan pada kitab Ester, dan tambahan pada kitab Daniel. Nah, teman-teman, kita perlu mengetahui apa sih kriteria sebuah kitab itu dapat diterima sebagai kanon. Jadi teman-teman, ada beberapa kriteria yang harus menjadi penentu biar kitab itu dapat menjadi bagian dari kanon. Yang pertama, kitab itu ditulis oleh nabi atau tokoh dengan otoritas rohani. Kemudian, kedua, konsisten dengan wahyu dan sejarah keselamatan. Yang ketiga, dipakai dalam ibadah dan komunitas umat. Dan yang keempat, mengandung bukti otoritas ilahi dan kuasa rohani. Nah, teman-teman, dari materi yang saya jelaskan, ada kesimpulan yang dapat kita tarik bersama, yaitu di mana kanon Perjanjian Lama terbentuk melalui proses panjang dalam sejarah umat Israel. Bukan hanya keputusan biasa, tetapi karya Allah melalui penyataan, tradisi, dan pengakuan komunitas. Kemudian, kanon ini dapat menjadi bukan hanya sebagai penolong Alkitab, tetapi kami dapat menjadi fondasi iman, sumber doktrin, dan pedoman kehidupan umat percaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran kita di hari ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua, dan semoga